Ya, nggak apa-apa ya. Maaf ya. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasihan mbaknya. Kenapa dihadapi masalah apa kok sampai menangis saat itu? Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan berkat selawat yang kami baca ini mbaknya jadi tenang dan dia bisa menerima dan mengikhlaskan masalah-masalah yang dia hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan nggak hujan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kayaknya mau hujan. Harus berteduh kemana sekarang? Permisi, boleh nggak pindah tiket? Maaf ya, maaf kan. Boleh pindah nggak? Mungkin di sebelah sana. Kenapa gitu Mbak? Ini soalnya teman saya lagi ada masalah, ini lagi cerita. Kasihan. Maaf ya. Iya, tapi mau numpang duduk sebentar Mbak. Maaf mas, maaf banget. Boleh bisa geser dikit mungkin. Nggak enak ini teman saya soalnya kan lagi cerita. Ya tapi tadi maunya numpang istirahat dulu sebentar sini. Geser dikit aja mungkin bisa mas, maaf ya. Oh ya udah, kalau memang nggak boleh ya udah saya pindah aja ya Mbak ya. Ya maaf ya mas ya. Iya, emang lagi sedih kenapa gitu? Iya, teman saya lagi ada masalah, lagi cerita. Oh iya, ya udah kalau gitu. Kasihan. Maaf ya mas ya. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Iya, nggak apa-apa Mbak. Kita di sini aja Mbak ya, nggak apa-apa ya. Maaf ya. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasihan mbaknya. Kenapa dihadapi masalah apa kok sampai menangis saat itu? Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan berkat selawat yang kami baca ini mbaknya jadi tenang dan dia bisa menerima dan mengikhlaskan masalah-masalah yang dia hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ya fatahu ya fatahu ya fatahu
قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاه يا عليم إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاه يا عليم يا ربنا يا ربنا يا فتاه يا عليم إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا الحمد لله رب العالمين يا الله. Maaf mas, Oh iya, maaf Mbak. ya Kenapa tadi Mbak? teman saya udah Yaudah sini aja nggak apa-apa Mbak. Duduk sini aja nggak apa-apa. kirain mas nggak bersalawat tadi. Oh gitu. Ya, terus? Tadi kebetulan saya lagi cerita sama teman saya jadi Heeh. biar lebih privasi gitu, makanya teman saya tadi minta mas untuk agak geser dikit, maaf ya. Oh iya nggak apa-apa Mbak. Tapi kenapa Mbak kelihatannya nangis gitu, sedih kayak gitu? Ada masalah gitu? Iya, ada masalah sedikit. Oh gitu. Maaf ya mas. Iya nggak apa-apa. Atau duduk sini aja Mbak. Mbak itu temennya kan Iya. ajak sini aja duduk. Ayo kita ngobrol gimana gitu. Tadi kirain masnya nggak salawat, jadinya Iya. kaget mas. Maaf Iya. ya. Iya nggak apa-apa. Ayo duduk sini aja. Ayo Mbak di sini aja Mbak. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Kasihan Mbaknya. Udah sampai nangis itu. Maaf Ayo. ya mas. Iya nggak apa-apa Mbak. Ayo sini. Ayo. Mbaknya di atas sini aja. Gak apa di sini aja. Udah nanti capek nak. Nggak apa-apa. Nanti capek Mbaknya. Nggak apa-apa di sini aja mas. Udah duduk di atas mending Mbak. Di sini aja. Ayo Mbaknya juga di atas Di aja. sini. Nanti capek Nggak nanti. baik kalau kita yang di atas masnya Oh nggak di gitu. atas juga. Oh gitu. Jadi gimana dulu? Jadi nggak Nggak enak juga gitu. Maaf ya mas. Iya nggak apa-apa Mbak. Aduh saya juga jadi nggak enak nih ke Mbaknya gitu. Kok duduk di bawah kali kan kotor Mbak. Nggak apa-apa. Aduh Mbak saya jadi ini kan saya memang kotor. Kalau Mbaknya kan pakainya bagus ya kan. Udah Mbaknya di atas aja nggak apa-apa kok. Saya nggak apa-apa kok. Ayo Mbaknya. Beneran mas nggak Iya nggak apa-apa. Ayo duduk di atas aja Mbak. Nggak enak tapi. Nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Saya Beneran, kasih Mas? kasihan ke Mbaknya nanti capek juga. Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Ayo duduk di atas. Iya. Cabe ya mas. Iya. Cabe. Iya. Tapi maaf Mbak ya, tadi juga saya duduk di situ gitu. Mungkin Mbaknya merasa keganggu kayak gitu. Saya datang duduk terus tiba-tiba di situ gitu. Saya minta maaf juga Mbak ya. Tapi iya. Tapi boleh tahu nggak Mbak apa sih sebenarnya masalahnya kok sampai nangis kayak gitu gitu? Ini ada sedikit masalah mas, kalau diceritain ini panjang, apalagi kan masalah pribadi gitu, jadinya kayak karena kita emang teman dekat jadi Iya. lebih kalau curhat sama dia tuh lebih nyaman Iya. aja gitu, udah dewasa gitu, sambil
nangis juga. Oh gitu. Iya. Ya, jadi memang masalah cinta atau masalah apa kayak gitu? Campur kayaknya Mas ya. Campur. Iya, cinta, keluarga, Keluarga. kehidupan gitu ya. Terus emang orang tua di mana gitu? Di rumah. Di rumah. Tapi sehat. Alhamdulillah sehat dulu. Tapi suka komunikasi atau memang jarang komunikasi sama orang tua? Alhamdulillah suka kalau sama orang tua. Orang tua. Orang mama masih ada dua-duanya. Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Mbaknya juga masih ada ya. Alhamdulillah. Ya. Pada dasarnya yang penting sekarang mbaknya yang artian apa ya, selalu ingat orang tua ya, doainlah orang tua gitu, insyaallah. Dan kalau memang kita ini kan hidup memang tidak pernah lepas dari masalah ya, siapapun akan punya masalah. Tapi masalah itu sekarang bagaimana kita menanggapi ya, apakah akan kita bisa lepas dari masalah itu tergantung kitanya. Tapi pada dasarnya masalah itu kan sering kita nih dikasih tahu atau diajarkan mungkin di sekolah atau di mana, dan mungkin kita pernah nonton video atau apa gitu. Kalau kita sedang ada masalah berarti kita sedang dalam kegundahan ya. Oleh karena itu cobalah mbaknya berbanyak baca selawat, kayak selawat Jibril, selawat pada Nabi gitu. Insya Allah mbak, masalah mbak akan hilang lah gitu. Karena dengan selawat itu hati kita akan tenang. Karena dengan kegundahan itulah masalah itu akan semakin membesar gitu kan. Tapi kalau hati kita udah tenang, pikiran kita sudah tenang, insya Allah masalah itu kita akan bisa nerima dengan secara elok. Dia akan pergi sendirinya nantinya. Dia akan selesai nanti sendirinya. Gitu. Ya, tapi maaf Mbak Esa, bukan ngajarin Mbak ya. Ini saya merasa kasihan aja ke mbaknya karena kondisi mbaknya kayak gini, sampai matanya merah gini kan, sampai nangis kayak gini. Ya, kita sama manusia ini kan kita harus saling mengingatkan lah ya. Ya, karena saya juga mungkin nggak bisa bantu mbaknya secara materi, mungkin dengan secara ini atau mungkin dengan saya membaca selawat kayak gitu ya. Terima kasih tadi Mas sudah selawat. Iya. Ini kayak Masnya dari mana? Saya dari daerah Lingsar Mbak, jauh dari sini. Di sini ngapain? Saya keliling aja Mbak, setiap taman gitu. Kadang-kadang ya, apalagi malam Jumat sekarang ini kan, saya keliling ya rezeki ya, sambil nyebarin selawat gitu Mbak. Dengan tujuan biar kita semua tuh senang berselawat gitu. Sendiri Mas? Iya, sendirian Mbak. Masnya nggak pulang? Pulang sih nanti Mbak, kalau udah malam nanti baru pulang. Pulangnya jalan kaki? Ya? Pulangnya jalan kaki? Iya, jalan Mbak. Karena nggak ada kendaraan Mbak. Dan jauh dong Mas, kalau iya, dari Lingsar ke sini. iya jauh ya, karena kalau mau pakai Grab atau ojek juga kan harus besar ya biayanya gitu kan. Ya mending jalan aja lah gitu. Nggak capek Masnya tiap hari gitu? Ya setiap hari ya, kalau kita bilang capek ya pasti capek Mbak ya. Tapi ini karena tuntutan ya, karena saya merasa punya kewajiban untuk nyebarin selawat kayak gitu. Ya, dan mudah-mudahan dengan kita bertemu malam ini juga menjadi pelajaran ya buat kita, terutama ya buat teman-teman yang lain gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga senang berselawat kayak gitu ya. Dan saya sangat bersyukur malam ini sama Mbak, dengan mbaknya sebagai berpakaian seperti ini ya, ukti gini, terus dengan pakaian muslimah kayak gini ya. Alangkah indahnya dunia ini apabila dihiasi dengan semua wanita seperti mbaknya. Mungkin di dunia ini memang cara hidup itu berbeda-beda ya, tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya gitu ya, yang diciptakan oleh Allah ini bagi luasnya dunia ini dihiasi dengan wanita-wanita solehah seperti mbaknya ya. Insya Allah doain. Iya, amin. Mudah-mudahan mbaknya istiqomah dengan berpakaian muslimah sebagai jadi ukti ya. Dan karena bagaimanapun menutup aurat itu kan kewajiban ya. Karena bagaimanapun nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir nanti ya. Oleh karena itu menutup aurat itu memang wanita itu diwajibkan, ya kan? Dan ya mudah-mudahan lah mbaknya sekarang ini dengan berpakaian ini juga nanti dilihat sama orang-orang juga menjadi contoh ya. Habis ini Mas mau kemana?
Ya, paling keliling lagi Mbak, nyobain selawat. Boleh minta waktu sebentar buat selawat lagi boleh? Boleh. Beneran? Iya, nggak apa-apa. Sekali ya? Iya. Ya udah. Iya, ya udah kalau itu saya selawatkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahimi. Amin tadhakuri jirani bizi salami madza tadam anjaro mimu latim bidami. Dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tadhakuri jirani bizi salami madza tadam anjaro latim bidami. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Hanya kepada Engkaulah kami bermohon ampunan, dan kepada Engkaulah kami akan kembali, ya Allah. Ya Allah, kami datang dengan dosa.
air mata penyelasku menetes memohon ampunan kepadamu agar kami selamat baik di dunia maupun kelak di akhiratmu nanti. Amin. Makasih Mas. Kenapa Mbak? Kok masih nangis? Ya, sabar Mbak ya. Oke, maaf Mbak ya. Saya cuma bisa bantu Mbak dengan selawat kayak gini ya. Dan selawat tadi juga selawat burdah yang mengingatkan kita kepada orang tua. Artinya kita itu harus selalu berbakti kepada orang tua. Ya, Mbaknya harus ingat bahwa masalah dengan pacar mungkin iya ya, semua orang akan bisa mengalami seperti itu. Tapi cobalah sekarang kembali ke pangkuan seorang ibu, pangkuan seorang ayah ya. Di situ kita ingat bahwa itu lebih penting dalam kehidupan kita sekedar sebenarnya pacaran ya. Yang ada masalah dengan pacar kita atau apa, kita lebih penting kita kembali kepada orang tua kita. Kita juga bersujud kepada Allah, ingat kepada Allah, serahkanlah kepada Allah semua masalah itu ya Mbak ya. Mbaknya mungkin kelihatannya agak sangat berat ya masalah yang dihadapi ya, tapi insya Allah Mbak, kalau Mbaknya sering mengamalkan selawat, insya Allah masalahnya Mbak mungkin akan bisa selesai dan akan hilang begitu saja, karena pasti semua itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berselawat itu 1 kali berselawat akan dibalas 10 kali oleh Allah. Artinya kalau kita mempunyai satu masalah lalu kita berselawat dan memohon kepada Allah, akan dihapuskan oleh Allah ya Mbak ya. Dan bukan sekedar itu juga, tapi apapun nanti niat dan cita-citanya Mbak akan dikabulkan oleh Allah ya Mbak ya. Tapi maaf Mbak, saya cuma bisa ngedoain Mbaknya ini. Iya, Mas, makasih banyak. Iya. Tapi boleh nggak saya berpesan ke Mbaknya sedikit aja? Ya. Pesan saya, tapi maaf Mbak ya, ini cuman ya sebagai pesan atau mengingatkan atau mengajak ke Mbaknya gitu ya. Mbaknya semoga tetap istiqomah ya, dengan berpakaian seperti ini menutup auratnya Mbak. Jadilah orang yang baik, jagalah hati Mbak dalam kebaikan, ajaklah semua orang itu dalam kebaikan, dan rajin-rajinlah berselawat. Dan insya Allah kita akan diberikan keselamatan baik di dunia sampai akhirat nanti. Karena di dunia ini Allah udah jamin apabila kita terus berselawat pada baginda Nabi. Dikala nanti hari kiamat, insya Allah kita juga akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita sudah mendapatkan syafaat baginda Nabi, kita akan diberikan keselamatan di akhirat nanti ya Mbak ya. Tapi maaf nih Mbak, sebelumnya ini boleh nggak saya pergi dulu gitu, biar mungkin Mbaknya lebih tenang, duduk berdua ngobrol gitu kan, curhat mungkin ya. Tapi ya saya semata-mata cuma bisa ngedoain Mbaknya, cuma mudah-mudahan masalah Mbak bisa cepat selesai ya. Udah kalau gitu saya pamit dulu Mbak ya. Makasih banyak Ya, ya. nggak apa-apa Mbak ya. Hati-hati Mas. Iya Mbak, mari Mbak. Assalamualaikum. Iya Mbak.